Welcome back to our school YouTube channel. For Griska Channel. Yeay. Oke, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial di podcast kita. Siapa ya mereka? Yuk kita kenalan. Halo Kak, apa kabar? Baik. Hostnya apa kabar? Baik juga. Silakan Kak, boleh perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Bayu Mediana dari kelas 12 Tata Boga 4. Masih perlu kenalan? Enggak kan? Kayaknya masih deh. Masih ya? Secara formal. Oke, perkenalkan nama saya Meta Dewi Kurniawan dari kelas 12 Akomodasi Perhotelan 4. Oke, nah kalau nggak salah saya dengar-dengar kemarin kakak sempat ikut lomba ya berdua ya? Iya benar. Kira-kira lomba apa sih itu? Podcast. Podcast. Ya. Dan diselenggarakan di mana, tanggal berapa dan ngapain aja? Diselenggarakannya di Universitas Mahasaraswati Denpasar. Masa terus tanggalnya 25 Oktober. Lupa ya, sekitar nggak tahu November atau Oktober. November. Kalau pengambilan pialanya Enggak. kan 1 Desember. 25 Oktober lombanya. Pengambilan pialanya 1 Desember itu, iya benar itu. Terus ngapain aja tuh di lombanya? Ya lomba kita podcast biasa, kita buat materi tentang apa? Kita siapin dulu materinya ya, tentang materi. kenakalan remaja temanya. Kenakalan remaja, ya benar. Terus kita take, kita kirim video, ya begitulah. Oke. Ya. Nah, terus kok bisa sih kakak-kakak yang jadi peserta lomba ini? Gimana tuh ceritanya? Ini Meta dulu, baru ya. Oh, iya. Sebenarnya itu nggak sengaja ya, nggak sengaja. Pas emang lagi santai-santai aja, terus tiba-tiba pembina kakak Pak Gung Tony, bina kita kan, ngirim ke WA, ada lomba nih itu ya, bapak cuma nge-share aja, siapa tahu mau ikut kan gitu. Terus oh yaudah tak lihat deh, lombanya tuh ada 3, podcast, tutor sebaya, sama TikTok ya, TikTok. Terus ya udah, baru cukup tahu aja kan pas itu. Terus waktu emang itu lagi sibuk-sibuk banget sih waktu itu gara-gara ada Monef, jadi nggak sempet ngelanjutin lagi tentang lombanya ini. Ya udah jadinya kan beberapa hari terus ditanya lagi gimana jadi ikut lomba gitu langsung kan. Terus tiba-tiba tim kita satu lagi PMR ikut kan. Ikut, oh ya udah ada yang wakilin, ngapain lagi gitu kan. Udah berarti udah kok Pak, udah ada yang wakilin sekolahnya gitu kan. Terus loh kamu ikut juga dong, biar ada 2 tim, biar gini sekolahnya aktif gitu, pokoknya apa di masa pandemi kan. Pengennya seperti itu. Nah terus mikir lagi, udah Hamin 2 mau tutup pendaftaran ya, tutup pendaftaran. Terus pas kakak lagi rapat di rumahnya Pak Gung Tony juga waktu itu sama teman-teman. Terus ditanya lagi gimana nih, ikut gitu langsung kan. Enggak gitu, kalaupun ikut jangan saya lah Pak gitu, coba yang lain dulu gitu, saya takut, kan masih bilang kayak gitu kan, takut-takutan gitu. Terus akhirnya enggak maju gitu, dipaksa-paksa kan, maju, enggak mau udah bilang enggak mau sih sebenarnya waktu itu, cuma akhirnya berdebat panjang, ya udah ya maju gitu kan. Terus baru ngelihat lagi, buka-buka lagi itunya apa PDF yang dikirimin itu kan. 2 hari lagi, besoknya selesai pendaftaran. Ya ampun, udah ditutup. TM lagi waktu itu Minggu kan. Panik terus, banget pasti. Panik banget, langsung kakak ampun udah malam nih, langsung ditelepon kan, ditelepon, "Bye, ikut lomba yuk," gitu kan. Gitu kan apa itu shock lah gitu lah. Ada lomba apa nih kok tiba-tiba ngajak lomba gitu. Aku kan enggak tahu sama sekali gitu. Langsung lomba apa lah gituin. Lomba podcast nih diadain di sini gini. Langsung ya udah ikut aja dah gitu, aku ngikut gitu, langsung udah didaftarin sama Metanya ya. Sebenarnya kan kenapa itu gara-gara buru-buru ya, jadi
partner yang bisa diandelin tuh siapa sih pas saat buru-buru kayak gini H-1, dan nggak boleh ganti gini soalnya peserta kan. Kalau memang udah nama itu yang didaftarkan emang harus itu yang ikut lomba gitu. Jadi yaudah deh kayaknya Bayu nih yang bisa menghafal cepet gitu kan kayaknya gitu. Dan aku pun sendiri waktu itu nggak mau ikut lomba, mungkin mau lempar ke siapa gitu biar lebih apa yang bisa menghafal gitu kan. Gara-gara nggak ada yang mau yaudah gitu akhirnya daftar. Dan satu lagi TikTok, daftarin di Hanggreni waktu itu ada OSIS juga, terus mau daftarin daftarin aja deh yang pintar-pintar TikTok ya Bay ya. Akhirnya minta kartu pelajar, foto, langsung kirim, selamat malam Kak ini. Langsung kita daftar, udah terdaftar besoknya. Terus besoknya jam 10 ya? Jam 10 ya. Iya, jam 10 pagi. Ada TM. Ya, kita langsung ikut TM lewat Zoom gitu. Okay. Catat apa aja sih ketentuan-ketentuannya. Terus ya gitu deh ceritanya. Oke. Terus gimana sih perasaan Kak Bayu, kan berarti secara mendadak ya di telepon ya. Gimana perasaan Kakak? Pertama kan tiba-tiba tuh lagi tiduran nih gitu, main-main HP gitu, tiba-tiba ya ada nelpon nih gitu, langsung diangkat. Ya kok tiba-tiba nih orang ngajak ikut lomba gitu kan, nggak ada apa-apa tiba-tiba ngajak gitu kan. Kaget juga soalnya nggak tahu info sama sekali kan ini lomba apa, takutnya nanti udah ikut lomba terus nggak dapat apa-apa gitu kan. Pasti kecewa. Emang sih setiap perlombaan itu pasti ada menang ada kalah, tapi kan setiap orang yang ikut lomba tuh pasti pengen menang kan gitu. Takutnya kan nanti kalah gitu. Terus dan akhirnya ikut-ikut, terus kita persiapan setelah TM tuh kita milih materi, kan dikasih file PDF tuh kayak buku gitu dah banyak. Kita disuruh milih apa tema topik yang akan kita bahas gitu. Ada beberapa materi dijelasin gitu. Nah, terus kita diskusi waktu ini di sekolah kan ya. Mau milih yang mana? Milih gitu. tema topik yang kita bahas tuh apa. Setelah kita pilih tuh baru kita rangkai dah, cari di Google juga di filenya itu kita cari dah tuh, kita ringkas. Baru waktu ini kita sore itu gara-gara waktunya tuh mepet kan ya, kita belum persiapan, udah H-2 kita harus sudah tag kan, langsung kita di restoran kan, salah satu restoran. Kita disuruh Mat yuk kita latihan yuk, masa kita samping sekolah. Kita udah tag itu nggak ada persiapan sama sekali kan, takutnya nanti hasilnya nggak maksimal gitu kan. Langsung kita ke restoran ini aja dah gitu, kita diskusi sambil kita nyoba gimana cara ngomongnya yang benar gitu, biar klop gitu loh gitu. Terus akhirnya Meta juga mau kan, kebetulan dia free, ya udah kita ke restoran itu. Itu kira-kira kakak berdua persiapannya itu berapa hari? Waduh. Berapa malam, berapa jam? Kalau misalnya dibilang berapa hari, ini singkat banget ya, karena waktu itu nggak berasa sih, karena ada acara juga kan, Monef waktu itu, jadi dia sempat main kita tuh nggak terlalu fokus. Iya, nggak terlalu fokus ke lomba ini gitu. Terus dia nyamperin kayak ke ruang sekretariat waktu itu. Bay tunggu dulu ya, bentar lagi, siapin lagi dikit aja, ntar kita latihan deh bareng-bareng gitu kan. Oh iya. Terus kayak sambil ngafalin juga, sambil ini ngafalin, Bay gimana udah hafal, saling nanya sih, udah hafal Bay? Udah sih lumayan gitu, langsung kan. Kayak gimana? Dia tanya. Iya ya udah gitu kan. Padahal emang aku tuh agak-agak gitu kan, kalau soal hafal menghafal. Nah terus jalan-jalan nantinya pas jam 1 itu kan udah selesai semua nih, jam 2 udah pada pulang. Terus kalau nggak salah sorenya kita kan langsung besoknya sorenya kan sore menjelang malam tuh kita tuh latihan kan. Oh iya. Latihan besoknya kita enggak yang kita di Kani itu hari apa sih? Itu dah pokoknya kan sekarang kita latihan kan. Sorenya kita langsung pengen ke Kani gitu. Ke Kane itu sore, setelah ada siap-siap acara di sini. Terus Mbak gimana nih, kita harus latihan lagi, nggak mungkin kita besok take nggak latihan lagi. Nanti kan takutnya lupa materi. Iya, lupa materi gitu. Terus ya udah deh di Kane ya sore ini. Terus tiba-tiba kayak sampai rumah tuh langsung ngafalin aduh ini gimana ya gitu. Terus pas nyampe sana makan dulu biasa kan, makan. BTW ini sponsor jadinya kan? Ya enggak, saya enggak nyebutin itu. Si Orin lah pokoknya. Kita udah nyebut nama. Ya gitu lah pokoknya, samping sekolah kan ya. Terus latihan sampai sana kita pesan apa, nasi gorengnya kalau nggak salah ya, pesan makan gitu kan. Kesana makan, terus Bay buruan dong kita makan mulu nggak jadi latihan gitu kan. Terus akhirnya kita sampai sana makan
makan dulu, terus tiba-tiba ngeluarin selembaran itu kan. Iya bay, cepet gimana ya, nggak boleh bawa teks ya bay gitu, nggak boleh lihat teks gitu, nyoba-nyoba tapi ujung-ujungnya tetap lihat teks, baca gitu kan. Udah 3 kali, bay please kali ini nggak boleh sama sekali yang namanya ngelihat teks ya gitu, langsung kan ya udah umpetin, akhirnya kita umpetin di bawah meja kan, di bawah meja. Oh ya udah nggak boleh bay gitu. Terus tiba-tiba seret lupa no gitu, lihat lagi gitu kan. Seret udah lama, kita sampai jam 8-an kalau nggak salah sampai gitu. malam tuh. Ya sampai malam. Gimana bay, udah sip gitu, udah ntar tinggal latihan lagi di rumah aja sendiri-sendiri, hafalin materi kan yang paling penting, sama pembukaan juga kita belajar biar kompak gitu biar kompak gimana sih. Terus kita udah mau kompak sih pas pembukaannya, cuma di materi aja masih sedikit lupa gitu kan. Akhirnya latihan besoknya take juga lumayan sih bayang, makan gitu waktu ngulang-ngulang karena kan pasti yang namanya ada grogi itu lupa materi itu sih. Oke, terus kan sebelum dari persiapan nih, kan kakak semua langsung pas ada lomba nih kan itu diumumin kan ya. Nah terus hal pertama kali yang kakak pikirin ikut tentang lomba ini apa sih? Kan biasanya kalau misalnya orang ikut lomba ada negatif thinkingnya gitu. Duluan bay. Apa ya? Pokoknya sebenarnya tuh kan waktu ikut lomba, terus waktu ini kan lumayan lama kan nunggu kan, soalnya waktu tanggal 25 itu sebenarnya kan dari panitia tuh janjinya sebenarnya pagi udah di-upload semua videonya tuh kan. Video itu udah di-upload semuanya. Terus kan harus siap-siap nih, terus kan standby gitu biar benar nge-share juga ke teman-temannya biar dapat like kan, juga maunya tuh biar dapat juara favoritnya gitu. Ada juara favorit gitu. Tapi ada kendala dari panitia, jadinya malam baru di-upload, tapi ditambahin lagi berapa jam untuk untuk podcastnya. Terus kan udah panik, dan apalagi ngelihat sekolah-sekolah lain tuh kan, jadi ngedown ini bagus no, ini bagus, terus like-nya udah banyak, ini udah ribuan gini gitu, set gitu, udah kan jadinya udah ngedown tuh kan. Langsung besoknya kan gini ya, pengumuman juara itu kan, pengumuman juara itu udah nggak, itu ntar dulu nanti tunggu. Pokoknya deg-degan itu, takutnya tuh kan emang sih kalau ikut lomba tuh harus siap kalah, tapi kalau kalah tuh kayaknya takut mengecewakan sekolah gitu aja. Jadi kan berusaha menampilkan ya maksimal aja. Oke, kalau Kak Meta gimana tuh? Kakak pas iya sih sama, pas gini videonya itu kan dijanjinya emang siang kan. Terus kakak kontak terus sama Kak Bayu, gimana nih kita nggak di share gitu. Akhirnya yang keluar TikTok duluan waktu itu. Ya udah kita usahain semaksimal mungkin bagiin TikTok dulu, terus pas malamnya belum juga diupload kan, udah khawatir banget. Pas sekitar diupload tuh kalau nggak salah jam tengah malam, jam 10-an jam ya. 12 kan. Iya, diupload gitu ini aku tuh masih mantau terus kan sosial medianya, setelah itu udah diupload langsung kan ngechat nelpon nih, ini udah tidur dong. Terus udah tinggal tidur. Enggak, tapi aku besok pagi langsung gempur kan. Itu berarti diuploadnya jam 12 malam gitu. Iya. Ya pokoknya sebelum jam 12 itu kan baru dapat giliran pokoknya kita udah gitu. Malam banget udah mau malam banget, terus langsung deh nyebarin besok paginya, tolong dong bantu like, terakhir sore ini nih jam 3 kalau nggak salah waktu itu, apa jam 2 dikasih waktu kan. Itu pokoknya paniknya sih di sana, agak kesel juga, cuma kan ya udah mungkin ada kendala di sana jadi kita nggak bisa gini. Cuma ya kalau emang negatif thinkingnya kan ini gimana ya, soalnya sekolah lain kan udah dari pagi kan di-uploadnya gitu, jadi punya kesempatannya banyak banget untuk nyari like gitu. Karena kita kalau nggak dapat juara 1, 2, 3 sih pengennya dapatnya favorit gitu. Intinya tuh kan minimal kita harus dapat piala gitu, walaupun sekedar gitu. Oke, terus hal tersulit kalian yang menjadi rintangan dari lomba ini tuh apa? Kan menghafal ya? Iya, menghafal. Kamu baik? Menghafal. Soalnya apalagi kadang-kadang kan ada kata-kata yang kayak berbelit gitu loh. Bener. Jadinya di mulut tuh kan harus spontan gitu kan ngucapin, takutnya tuh kayak terbata-bata gitu. Soalnya kan ada penilaian, nanti kalau misalnya ada salah kata gitu pasti ada pengurangan nilai. Itu materinya itu emang harus dihafal semua apa ada yang ditambahin sendiri kata-kata? Enggak sih, kita cari sendiri ya materinya. Terus bahasa kita pakai bahasa sendiri. Cuma kita tetap kayak perhatiin banget jangan sampai ada kata-kata yang
nyeleneh gitu. Pokoknya kita kan dikasih bahasa yang baik gitu. dikasih tutur kata materi yang ini, baik, kita gitu. dikasih anggaplah kita dikasih garis besarnya aja. Iya. Nanti kita yang pokoknya kita harus menguasai materinya tuh gitu. Oke. Nah, sekarang kan kerja keras kakak ini udah terbayarkan dengan juara 2. Tepuk tangan dulu dong. Juara 2. Nah, apa sih yang membuat kakak termotivasi atau yakin kakak bisa dapat juara ini? Jujur nggak yakin. Iya, nggak yakin. Sebenarnya sih nggak yakin. Nggak yakin soalnya waktu pengumuman juara kan kalau aku nggak ikut nggak ikut penutupan ya, nggak ikut penutupan soalnya waktu ini kan lagi di kampung. Terus yang ikut kalau lewat Zoom kan harus pakai baju identitas sekolah. Sedangkan aku tuh nggak bawa gitu, lagi di kampung jadinya nggak bisa ikut gitu. Terus kan deg-degan dapat nggak gitu. Langsung kan tak suruh Met coba ikut mau gitu, aku nggak bawa baju sekolah gitu. Terus akhirnya aku sempat ikut sebentar karena emang waktu itu sialan banget gara-gara wifi di rumah kan telat dibayar kan, jadi kayak ya ampun mati nih gimana nih gitu kan. Itu juga kendalanya kan di kampung tuh sinyalnya tuh lo gesrek banget kan jadinya kalau Zoom tuh nggak bisa gitu. Itu waktu itu gara-gara kendala wifi nih, wah langsung udah ngubungin kakak, cepet dong ini mau penutupan ini. Akhirnya nyala lagi tapi udah mau selesai gitu, lah udah pengumuman nih gitu, langsung kan ya udahlah gitu, langsung kan yaudah gitu, langsung nggak usah deh gitu. Terus nggak sengaja kayak emang nunggu gitu, tapi aku nggak buka nunggu sih kan. Terus ada notif nih di grup kan gitu, kayak ada adiknya tuh kan ada SMP juga ikut kan, kak gini pokoknya si juara gitu kan. Dia tuh langsung ngechat gitu, ya apa tuh bay nggak buka, nggak berani buka gitu, takut dia gitu kan. Langsung ada juga yang minta, kak tolong dong kirimin file juaranya gitu kan. Langsung nggak buka gitu, udah gemeteran. Aku nggak mau buka, aku buka grup aja enggak. Terus nggak mau buka gitu loh. Biarin bodoh. Udah tak buka filenya, udah gemeteran di tangan, gitu. Kok paper 4-nya tuh ditebelin merah gitu kan gitu. Tak lihat juara 2 langsung teriak kan gitu. Langsung pokoknya senang banget, langsung tak telepon nih gitu kan. Met cepet buka grup itu. Kenapa gitu. Kita dapat juara 2 loh gitu. Dia enggak percaya. Ngadi-ngadi nih orang gitu kan. Dikira bercanda gitu. Terus tuh kayak waktu itu sempat teriak-teriak juga sih gitu. Wah beneran nih dua sekaligus lah, tim A tim B dapat gitu kan. Terus waktu itu langsung telepon Miss Wida kan, Miss kita dapat juara nih Miss, gitu. Langsung Mas sana selamat ya Ibu, Miss mau laporan sama Kepset dulu. Terus aduh seneng banget. Terus kayak tadi itu sempat nyesel sih, aduh kok nggak buka aja ya gitu, harusnya kan tahu duluan nih Bang Bayu nih gitu. Terus ya udahlah nggak apa-apa, yang penting udah tahu kan, pada akhirnya dikasih tahu sama Bayu kalau dapat juara. Cuma kalau untuk motivasi sih dari awal sih emang nggak nyangka, cuma ya udah gimana kalau udah ditunjuk ya soalnya harus kita mau tahu juga, kan. Menurut kita tuh persiapan juga kurang kan. Iya, persiapannya juga kurang singkat sekali. banget ya. Singkat banget. Jadi motivasinya apa ya? Ya kasih yang terbaik aja sih gitu. Ya udahlah, yang penting udah kasih yang terbaik gitu. Kalau emang jalannya menang ya pasti bakalan menang gitu kan. Jadi untuk motivasi sih cuma kata-kata aja sih, ya udahlah kasih yang terbaik gitu aja kalau dari aku. Oke. Terus kan kalian udah mendapat juara, berarti perasaan kalian tuh seneng banget dong ya? Seneng banget. Jingkrak. Luar Terus biasa. kira-kira apa sih apa ya? Kayak kesan kalian untuk lomba ini? Gimana tuh kesan-kesan kalian? Duluan. Kesannya seneng. Yang pertama seneng banget, bangga lah bisa bawa piala ke sekolah. Setidaknya sebelum kita lulus, bentar lagi kan udah lulus nih gitu. Dapatlah bawa satu piala gitu kan buat sekolah, karena emang selama ini kita kan OSIS cuma nemenin orang ngambil piala, ikut lomba, teman-teman mendampingi itu, lihat mereka bawa piala senang gitu kan, bangga kita. Tapi pada akhirnya di detik-detik mau tamat gitu tuh bisa terakhir. Ya detik terakhir mau lulus dapat juara 2 lomba itu kan udah luar biasa kan. Ya udah seneng sih gitu, ya itu deh, ya seneng baik. Aku seneng nggak bisa berkata, ntar nangis lagi nggak mau. Kesan pesannya sih jadinya kan kita bisa nambah pengalaman gitu kan, dapat juga datang ke universitasnya langsung waktu pengambilan piala kan, jadinya kayak ya nggak sia-sia lah kita ikut lombanya nih gitu. Jadi
Oke. Nah, dari lomba ini tuh ada nggak sih manfaat yang bisa diambil dari apa ya? Dari persiapan lah semuanya itu ada manfaatnya nggak sih? Kalau ada jelasin. Manfaatnya. Manfaatnya ada sih. Kalau dari materi kan kita bawain kenakalan remaja, jadinya sekaligus kita belajar. Kita edukasi diri juga. Kita belajar gitu. dari materi tersebut, dan yang lain juga bisa yang nonton video kita, bisa juga yang belajar. Bisa mengambil hal-hal yang positif gitu aja sih. Dari apa yang kita sampaikan gitu. Kak Meta sama kayak gitu. Sama sih. Ya, Ikut. sama. Ya. Sama. Nah, terus kan selain kalau orang ikut lomba udah pasti ada yang mendukung ya kan ya. Nah, apa tuh pesan-pesan kalian untuk orang-orang yang udah mendukung kalian lomba ini? Duluan. Tadi aku udah duluan. Gantian. Yang pasti terima kasih yang pertama-tama untuk Tuhan Yang Maha Esa kan, karena atas izinnya memang kita bisa memberikan yang maksimal gitu Dan di bisa dalam meraih lomba ini, juara. bisa meraih juara juga. Terus makasih juga buat kepala sekolah kita ya Baya, yang dari awal sih kakak izinnya sama Kepse juga dulu kan. ya. Terima kasih udah memberi izin. Iya, terima kasih juga udah memberi izin Bapak, karena emang waktu itu ketemu kan di bawah. Pak mau ikut lomba nih, boleh nggak gitu? Boleh dong gitu langsung kan. Boleh mau naik ikut gitu. Terus ya udahlah, akhirnya udah dapat lampu hijau dari Bapak, terus pembina juga maksa nyuruh ikut, ya udah ikut gitu. Terus makasih juga buat teman-teman, sama yang ketiga guru-guru dulu yang udah selalu ngedukung. Ada Pak Rudi juga. Say hi dong. Pak Rudi juga yang gimana ya? Konsultasinya juga sama bapaknya kan. Pak gimana nih gini nih. Ya udah kamu pilih aja orang-orangnya gitu langsung kan. Ikut gitu, kalau udah ikut gitu langsung kan. Ya udah ikut akhirnya. Terus makasih juga buat guru-guru semuanya, bapak-bapak sama ibu yang udah ngedukung, bantu waktu di share, nge-like juga kan. Terus yang pasti ya sama teman-teman juga yang udah bantu nge-like juga, bantu dukung gitu. Terima kasih. Terima kasih juga pada sekolah sudah menyiapkan propertinya kan. Sama sekolah juga, kameramen semuanya sih. Ya itu. Kak Bayu ada yang ingin Udah, sampaikan? Sama. Itu aja. Udah kasih tambah-tambahin tadi. Oke. Ikut dia mah. Nah, kan di luar sana mungkin atau nanti untuk adik-adik kelas yang lain ya Kak ya. Mungkin ada lomba-lomba lagi yang mereka bisa ikuti. Kira-kira apa sih pesan Kakak untuk mereka biar memotivasi mereka lah, biar nggak usah ikut takut-takut ikut lomba. Gimana motivasi Kakak? Kalau motivasi pribadi, intinya itu kan dalam lomba itu pasti ada menang ada kalahnya kan. Iya. Jadinya kita tuh harus positive thinking, nggak boleh negative thinking. Contohnya itu kan kayak diri sendiri itu waktu pengumuman juara itu udah negative thinking, nggak mungkin nih dapat juara, kayaknya ini bagus kan udah dapat lihat videonya kan. Oh ini bagus banget, ini like-nya banyak banget gitu. Tapi kan kalau misalnya udah Tuhan berkehendak pasti dapat jalannya gitu. Iya. Untuk Kak Meta motivasinya silakan. Kalau dari kakak sih nggak ada kata terlambat ya. Jadi buat adik-adik kalau misalnya kalian merasa memang bisa gitu, jangan dipendam-pendam gitu kan. Walaupun emang sih pertama-tama ya kakak jujur orangnya nggak terlalu gini, soalnya percayakan diri gitu kan. Kalau bisa tuh nggak terlalu kayak malu gitu kalau ntar kalah salah sendiri kan gitu kan. Nggak pernah sih ngajuin diri buat ini dan segala macam, memang harus dipaksa sih orangnya. Kalian kalau memang punya kebisaan atau memang mampu, udah ikutin aja gitu. Hasilnya yang penting kalian udah kasih yang terbaik kan. Kalau kalian udah kasih yang terbaik pasti hasilnya akan maksimal gitu kan, karena nggak ada hasil yang mengkhianati usaha gitu kan. Terus ya harus lebih percaya diri lagi. Kalaupun ntar kalian seperti kita kan detik-detik mau tamat baru bisa ikut-ikut lomba keluar sekolah dapat juara, itu nggak apa-apa sih, karena ya seperti yang kakak bilang tadi nggak ada kata terlambat. Jadi berprestasi aja selagi kalian mampu dan bisa gitu. Berarti intinya nggak boleh takut ya Kak ya sama nggak usah yang takut deh. kedepannya. Ya kakak kan nasehatin orang bisa, nasehatin diri sendiri nggak bisa. Emang takut aja, emang jujur. Kalau ini pun kalau nggak dipaksa nggak mau ikut. Lawan aja terasa Harus takutnya ya. ya lawan. Cuma ya waktu itu kan balik lagi tadi udah cerita, harus dipaksa. Karena dapat paksaan juga dari Pak Gung Tony, Pak Gus Rudi gitu kan, suruh ikut aja, udah ikut gitu. Udah ikut akhirnya, ini pun dadakan, cuma
bersyukurnya akhirnya dapet gitu. Oke, mungkin itu aja motivasi dari kakak-kakaknya. Oke, sekian video kita kali ini. Dan selamat untuk kakaknya karena udah mendapat juara 2. Jangan lupa untuk di like, comment, share, and subscribe. Dadah.